yang kamu bilang tadi Yohanes. Ya. Dia mengkaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, harus Yesus. percaya. Itu Karena di gimana situ- lagi ayat? Karena kesaksiannya yang diutus menjadi saksi di situ ya Yohanes. Itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Yang tunggal kita lihat tadi di sini. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Di sini aja kamu salah. Jadi gimana mau kita lanjutkan? Salahnya gimana? Dari mana kamu tahu ini Yohanes? Coba dulu. Nah itu ada ayatnya dikatakan tadi Yohanes. Ini kesaksian ayat ini yang Yohanes yang nuliskan. Ia bukan terang. Yohanes itu Telah bukan diutus. terang, tetapi ia menceritakan yang terang. Ada Di nggak sini aja kamu nggak bisa loh bro. Makanya aku pun aduh. Ya anda ya. Ada nggak katanya Yesus itu anak tunggal? Ya, di Yohanes 3:16 sudah langsung disaksikan. Bukan disaksikan lagi. Ya, apa katanya? Sudah langsung dikatakan di sini diklaim. Tidak. Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yes. Sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Iya, Sebab dibaca Allah 3:17 mengutus ya. anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Iya, 3:16 dibaca 3:17-nya. Di mana? 3:17. Berarti ini bukan Yohanes ya. Ini fix Yesus. Dah. Masa sih? Coba baca. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat berapa? Ya 3:17 tadi. Yohanes 17 ayat Ayat 3:17. Yohanes Ya. 3 ayat 17. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Betul. Berarti betul nggak Yohanes itu diutus tadi? Di Yohanes 1 tadi, 1 ayat 4 berapa tadi? Aduh gobloknya Tuhan. Loh, Anda kan bawa itu langsung lari kemari. Sekarang Allah mengutus anaknya. Sekarang anaknya siapa? Yang di situ disebut Allah telah mengutus yang bernama Yohanes ke dalam dunia, benar gak? Udahlah suka-sukamu lah, suka-sukamu lah bro. Allah gini, Allah mengutus yang dikatakan yang diutus tadi Yohanes 1 siapa yang diutus? Allah mengutus siapa? Yohanes atau Yesus? Saya tanya dulu. Yohanes yang menulis bang. Yohanes Yang diutus tentang bersaksi ayat ini adalah Yohanes. Ini ya, sebab Allah mengutus anaknya. Yang diutus tadi siapa? Yohanes atau Yesus? Ya Yesus lah. Aduh, yang diutus tentang Bacanya bersaksi. tadi apa? Yang di Dengar, apa? kita ulang ya, kita Yohanes ulang ya. 1 tadi. Lihat itu bang. Abang ini muter-muter Bukan muter-muter, enggak. Dia kan membawa Yohanes ayat 1 saya dibawanya kemari. Kan saya mengikuti. Saya Kok bisa kamu dapat yang tidak. Yang di situ tadi kan Allah mengutus yang namanya Yohanes. Di sini sebab Allah mengutus anaknya, berarti anaknya itu ya Yohanes itu. dengar makanya. Allah mengutus siapa? Yang mengutus Yesus. Iya, dengar biar kamu tahu yang diutus ini ngapain gitu loh. Terang itu bercahaya Yohanes di dalam kegelapan dan kegelapan itu Iya, Yohanes itu diutus bukan untuk menghakimi dunia. Dia menyaksikan itu. Dia diutus itu Yohanes itu. Nyambung. Sesat ini. Loh, kok Loh, sesat yang sih? sesat kitab kamu dong. Kamu jangan begitu. Ini kitabnya teman saya ini. Kitabnya si Bes. Kamu bilang kitab ini sesat, kacau kamu. Nggak Bes, bisa, marahin Bes. Kitab lu kamu- dibilang sesat, Bes. Sesat maksud saya. Orang kita lagi bacain kok. Kamu datang main sesat-sesat aja kitab orang. Kamu Bes, mau mencoba
Bes, membodohi Bes, kami. ini teman kamu ini bilang kitab kamu sesat, ngarang kamu ini. Yang membaca Saya itu kawannya Bes udah lama, tau nggak? Saya itu menjaga Bukan kamu kitabnya. yang sesat. Kamu bilang kitab Maaf, orang mencoba sesat. nggak boleh, woi. Ngarang Jelas lo, nggak boleh dikatakan, gitu loh. Yohanes itu Gimana sih? sudah jelas Lu ngomong kitab orang sesat aja lo. Gua cuma baca. Gini aja, woi, gini aja, woi. Woi, gini. Kacau lu jadi orang lu. Di Yohanes 1 tadi yang diutus Allah mengutus siapa? Temuan Warcen ditabrak Makanya lu. kamu Dibilang dengar, kitabnya sesat. Allah Mengutus mengutus, namanya Yohanes, bukan mengutus Allah nama mengutus Yesus, siapa nggak. sih? Sudah Makanya jelas, kamu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Iya, anak tunggal itu siapa Karena di situ? begitu besar kasih Allah Yohanes dan 1 dunia. tadi, yang di Yohanes 1 itu yang diutus siapa? Yohanes atau Yesus? iya, makanya kamu dengar. Yesus. Dengar dulu, hei. Cuma Di ayat ada 5. sebagai Yesus. saksi. Aduh, di ayat 5, dengar dulu. Terang itu bercahaya Ini mau di dalam mencoba kegelapan, membodohi kami, bro. Aneh kali. dan kegelapan itu tidak, pikiran kalian yang sesat. iya. Sekarang Dan Yohanes kegelapan- berapa bang tadi bang? Sorry bang, teman pada nanya tuh bang, abang kasih tahu bang Yohanes berapa itu? Yohanes 1 ayat Biar 5. Kita Baca 1:5 nomor 16 juga ya, masuk ya. Ya, tuh teman-teman ya biar nggak nanya-nanya lagi di bawah. Yohanes pasal 1 nomor 1 sampai 16 dibaca. Biar pinter baca tuh. Jangan Dengar ya. nyomot-nyomot ayat. Sebentar bang, sebentar. Ini ayat kitab teman saya, Ibes. Jangan nyomot-nyomot ayat ya. Baca yang benar. Satu perikop kok bisa dibaca. Lanjut, Bes. pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Oleh Dia Yesus. tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, ini udah diklaim mulai dari ayat 1 sampai 5. Di ayat 6-nya, Terus Bes. datanglah seorang yang diutus Allah. Ini yang datang Yang seorang. diutus siapa, Bes? Datanglah manusia yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Yohanes kan? Oh. Benar Ya. enggak? Dengar dulu, ini bukan Ya. ini bukan firman yang diutus, ini seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Lanjut, Bes. Ia Coba datang yang lain sebagai di mute, saksi. coba yang Huruf kecil ya di sini ya. Ia datang sebagai iya, saksi. Yohanes datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, Orang itu. supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Jadi Yohanes ini datang. bersaksi tentang Yesus. Biar ku jelaskan salah satu ayat. Mulai dari ayat, Itu Yohanes bersaksi tentang terang, tetapi Yohanes itu bukan terang itu. iya, Jelas tahu. kok firman itu. Ya, Allah kan telah mengutus yang namanya Yohanes untuk menyampaikan terang itu. Yohanes Berarti yang bersaksi. di situ Yohanes yang di- bersaksi tentang terang itu. Tapi Berarti Yohanes gini, bukan terang sekarang itu. gini, Allah ini siapa? Bukan Yesus kan? Gampang kok pemikirannya Enggak, kalian Allah ini siapa? Allah ini Yesus atau bukan? Enggak, sekarang Allah ini siapa? Saya tanya dulu. Itu ya gampang jawabannya. Allah ini siapa? Firman itu adalah Allah. Iya, Allah ini siapa? Berarti bukan Yesus kan? Yesus lah firmannya menjadi manusia. Oke, jadi yang dikatakan tadi Allah telah mengutus anak tunggal siapa kalau bukan Yohanes? Berarti Yohanes ini jadi anak tunggalnya Yesus dong. Ngerti. Jadi gini bang, ini saya jelasin. Allah, firman telah menjadi Allah dan menjadi manusia. Manusia berarti- itu adalah Yesus. Jadi manusia adalah Allah dan Allah mengutus di kitab Yohanes 1 ini adalah manusia. Manusia itu adalah Yohanes. Oh begitu menarasinya jelas. Begitu lu Alasan Bes. ini. Jadi Kalian saya kok tanya, suka kali ya, jadi gini loh, kalian kok tipe-tipe Bang Bles. pembohong gitu. Gini Bang Bles, Allah ini siapa? Yesus atau bukan? Allah ini, Nah, siapa? kalau dari konsep kekristenan, Allah ini Bapa. Iya, Gitu. Bapak Bapak. siapa? Bukan Yesus kok, bukan Yesus. Bukan, Yesus itu firman. Berarti Allah ini bukan Yesus ya? Pegang, benar, berani megang itu enggak? Makanya dengar, Yesus itu kok adalah berani Allah. Sebab berani nggak megang itu. Makanya di sini Adalah kalian Allah. jangan. Bentar. Firman itu adalah Allah. Yesus Firman Allah adalah ya Allah, Yesus adalah Allah. Jadi Allah ini adalah Yesus. itu aja. Iyalah. Ya udah. Sekarang yang Berarti diutus oleh Allah ini siapa?
Yohanes. Yang diutus Yohanes. ya Yesus, ada firman-Nya. Yohanes Iya. kok. Tadi kan firman Yesus itu kan Yesus Karena- adalah Allah, Allah adalah karena- Yesus. karena begitu besar Masa Yesus Allah mengutus akan Yesus? dunia. Gini. Sehingga Tadi ia Allah kan menurunkan mengutus anak Yohanes. tunggal. Terus tadi saya dinarasikan di Yohanes ayat 3 tadi, Allah mengutus anak yang tunggal. Berarti anak tunggal ini siapa? Yohanes Siapa? juga kan? Ya Yohanes lah. Yohanes Karena- anak. loh, karena Allah Di mana Allah- diklaim Yohanes anak tunggal? Lah, karena Di mana? kalian mengatakan gini, karena kalian mengatakan Allah ini adalah Yesus. Benar nggak? Yesus Oh iya betul. Berarti Aduh, susah anak kali menjelaskan tunggalnya. sama kalian tuh. Gini, berarti anak Yesus itu tunggalnya, keputusan, anak bro. gini, berarti anak tunggal Allah ini Yohanes. Karena kalian klaim di sini diutus datanglah seorang dia yang diutus Allah namanya Yohanes. Bukan. Allah ini siapa? Saya tanya. Yesus Orang juga Kristen- utusan loh. Orang Kristen menyatakan Allah ini adalah Yesus. Benar nggak? Betul. Jadi tadi di Yohanes 3 kalian klaim Allah telah mengutus anak yang tunggal. Siapa anak tunggalnya Yesus ini? Benar nggak? Siapa anak? Loh, bingung nggak kalian? Allah ini siapa? Saya tanya, kalian bilang Yesus. Yesus mengutus namanya Yohanes. Di Yohanes ayat 3 tadi, yang nomor 3 tadi, Yohanes nomor 3 tadi, Allah mengutus anak yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal itu? Siapa anak tunggalnya Yesus? Ayo. Itu. Siapa anaknya tunggal Yesus? Bagaimana Loh, jadi maksudnya? Allah siapa? Tapi kalian bilang Allah ini Yesus. Anak tunggal itu ya Yesus sendiri. Iya, anak tunggal ya. Jadi Allah ini mengutus anak yang tunggal. Anak tunggalnya Yesus. Iya, Anak tunggalnya Allah. Yesus bagaimana itu? Allah Anaknya mengutus tunggal anak Yesus. yang tunggal. Allah mengutus anak yang tunggal. Hmm. Berarti Yesus mengutus anak yang tunggal kalau Allah ini jadikan Yesus. Benar nggak? Bang, ini bang. Lucu. Allah ini siapa? Anda bilang kan Yesus. Allah ini Yesus, benar nggak? Anaknya tunggal Yesus. Enggak, Sembarang sekarang saja. gini Bang, gini. Yesus itu Allah bukan? Ah. Anaknya Bingung tunggal kan? Yesus. Yesus Allah bukan? Coba Bang, saya ini selain ini saya deh yang ngomong deh. Saya mau nanya sama Bang, sesuai Yohanes 1:14, Yesus ini siapa? Allah bukan. Dan firman itu adalah Allah. Coba Bang, baca Iya. di Yohanes 1:14. Berarti Yesus ini kan Allah. Salah ya? Salah apa benar Iya. saya? Soalnya Bang, bagi basic, my friend, my brother, tunggu sebentar. Halo, Ya, bless you, seharusnya kalau sudah Nabi. tertulis Biarkan saya ngomong ya. Kalau saya ngomong, Gue udah biarkan diem saya dulu. ngomong ya. adalah Allah. Bes, lu temen gue, Bes. Santai dulu, yakini Bes. saja, Bentar, bro. Bes. Sebentar, Bes. Berarti Aku dulu. Yesus itu adalah Allah. Yesus Ya. adalah Allah. Coba- Oke, pegang. Yesus adalah Allah. Jadi sekarang ini datanglah seorang yang diutus Allah. Berarti orang yang diutus Yesus namanya Yohanes. Benar nggak? Betul. Nah, jadi tadi saya kan diseret oleh Bless Lanjut U ke lagi, Yohanes terus ke bawah. Yohanes nomor 3 tadi ya. Yang dikatakan Allah telah mengutus anaknya tunggal. Berarti Yesus mengutus anaknya tunggal siapa? Kalau Allah ini Yesus. Kalau bukan Yohanes. Benar nggak? Oh. Bukan cuma Yohanes yang diutus. Iya. Jadi anak tunggalnya Yesus ini dikatakan siapa? dia itu tuh utusan. Gini loh, Bang Boy. Aduh, Anda bilang Allah ini adalah Yesus. Jadi Yesus ini kalau memang Allah ini Yesus, Allah tadi tuui mengutus anak tunggal siapa? bro, saya Berarti jelaskan. Allah sama Iya. dengan Yesus. Yesus mengutus anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Ayo. Orang lagi gitu, orang lagi dibilangnya ya. Orang lagi. Ayo gimana? Bingung nggak Anda? Makanya jangan diseret Seorang ayat yang saya. diutus Allah namanya Yohanes. Seorang yang diutus Yesus namanya Yohanes. Kan Allah sama Yesus sama, Bang. Iya, tapi kan Datanglah, dikatakan bentar ya, saya bacain ya. Yohanes itu- Nih, saya bacain dengar bentar ya. dulu. Dikatakan Yohanes itu bukan terang itu. Bentar ya Bang, saya bacain dulu ya. Datanglah seorang yang diutus Tapi kan Allah dikatakan namanya Yohanes itu bukan Yohanes. terang itu. Terang itu Datanglah adalah seorang Allah yang diutus Yesus Kristus. itu namanya Iya, Yohanes. kan kalian paham ya. Gimana? Ya, jadi Dikatakan Gimana Bang? Gimana? terang itu bukan Yohanes. iya, paham saya. Di sini Allah Yohanes berarti kan hanya gini. bersaksi Gini Bang Boy. tentang terang itu. Itu Kabur, Bang anak Bles. Allah itu adalah Yesus Kristus. Le, jangan gitu lah, Le. Kawan kau di sini, Le, sendiri lah, Le. Bang Bles kabur gara-gara ditanya. Le, Ini, Bang. jangan kau, Ini, Bang. jangan pergi lah. Kawan aku di sini, Le. Le, jangan bentar, Bang, lanjut bentar, Bang. aja, Aku Bang. panggil dulu, Bang. Bentar, Iya, Bang, iya. bentar, Bang. Le, kawan aku lah, Le. Kau ini kawanku dari Zoom lah. Ah, kau ini gimana? Kau, Le. Lah, Le, kita satu emak lah, Le.
Aduh, le, naik lah, le. Aku bilang makku loh, le. Ya udah lanjut lah bang, si le, Iya, kau coba- lagi, coba aku di- keluar dibawa. sendiri bang. Saya tadi kan saya tadi kan dibawa ke Yohanes 3:16. Karena begitu besar ya kasih Allah, berarti karena begitu besar kasih Yesus akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Berarti anak mengaruniakan anak yang tunggal ini siapa? Anak yang tunggal Yesus. Kalau memang Allah ini Yesus. Itu maksud saya. Siapa? Kan firman menjadi manusia. Nah, kan gitu kan maksudnya kan? Bener nggak? Iya. Halo, Bang Boy. Iya. Jadi kan Anda berkata berarti Allah ini Yesus kan begitu. Di sini saya baca datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Berarti Allah ini kan Yesus. Datanglah seorang yang diutus Yesus namanya Yohanes kan gitu. Jadi tadi saya diseret ke Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Yesus kan gitu akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa anak tunggalnya Yesus ini? Kan saya jawab Yohanes, salah nggak? Benar nggak? Bukan seperti itu soal Loh, kita. tadi saya diseret kemari. Salah. Jadi saya bertanya, Allah ini siapa? Allah ini siapa? Soal kita bukan seperti itu. Enggak, Allah ini siapa? Ini Allah itu gini, Iya, Allah ini siapa? Allah itu pada mulanya dia itu adalah roh. Iya, Allah ini Dan siapa? ketika dia datang ke dalam dunia, dia menjadi Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus disebut Ya, anak Allah. berarti Allah ini Yesus gitu kan? Hmm. Iya, benar nggak, Bang Woi? Kenapa? Berarti Allah ini Yesus gitu kan? Iya. Oke, Iya. berarti datanglah seorang yang diutus Yesus, namanya Yohanes, benar nggak? Bersaksi tentang terang itu. Nah, Iya, jadi saya tadi kan diseret ke Yohanes 3:16 kepada Bang Bes tadi. Karena begitu besar kasih Allah, berarti Allah ini kita ganti Yesus ya. Karena begitu besar kasih Yesus akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa anak tunggalnya Yesus ini? ya Yesus sendiri yang menjadi manusia. Gimana Kan sih? pada mulanya ini Allah Yesus- gini Bang Woi. loh, dengar Tapi dulu, Allah ini dengar dulu. Yesus. Heeh. Dengar dulu konsep kita, bro. Kan Iya. pada mulanya Yesus ini adalah roh Allah. Iya, ini kita membahas tentang Yohanes ini tadi, ya kan, benar nggak? Kalau memang Allah ini Yesus, anak tunggalnya Yesus, ini siapa? Anaknya tunggal Yesus supaya punya anak setiap orang tunggal. percaya, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Karena yang diutus tadi, yang Pemahaman ya Anda dengar salah, bang, bro. bang, yang diutus tadi itu Yohanes. Di sini pun diutus anak tunggalnya. Allah mengutus anak tunggalnya. Ayo, benar nggak? Berarti Yesus mengutus anak tunggalnya, sedangkan tadi di situ Allah telah mengutus seorang namanya Yohanes. Berarti Yohanes ini anak tunggalnya Yesus gitu. Kan sudah dikatakan Yohanes itu bukan terang itu. Iya. Jadi Di si- bagaimana mungkin? Gini, di situ kalau kan, di situ kan memberi kesaksian. Dengar dulu, jangan lupa potong pembicaraan saya supaya abang mengerti. Mm-mm. Bagaimana mungkin abang mengatakan Yohanes itu adalah anak tunggal Allah, sedangkan Yohanes bukan terang itu. Iya. Anak tunggal Tapi Allah itu adalah terang itu, bro. iya, tapi dia akan Terang mengatakan itu seorang yang terang, diutus. saya jelaskan lagi. Allah Terang itu telah mengutus. adalah anak tunggal Allah. Iya. Kan di situ Jadi diterangkan kan tadi. di ayat-ayat itu sudah dikatakan Yohanes itu bukan terang itu. Jadi bagaimana mungkin kamu mengklaim Yohanes itu anak tunggal Allah, sedangkan Yohanes itu bukan terang itu? Tadi Anda spekkan Allah itu Yesus. Benar nggak? Makanya kan bang, abang punya pemahaman itu bukan konsep Alkitab. pemahaman. Bang, buat intermezzo aja bang. Tahan dulu sebentar, saya mau jawab Bang Sambo di bawah. Bang Sambo, di rel kereta api itu memang banyak batu. Tapi batu itu, maaf ya Bang ya, minta maaf yang di atas saya bukan menghina Anda, bukan. Tapi ini udah penghinaan. Ini loh, Bang. Bukan kami yang menyembah Kan batu sudah Bang, jelas, tetapi Bang. Anda yang menyembah batu Bang. Ini Bang baca Bang. Itu. Ya, sorry ya. Yohanes Kisah para Rasul Yohanes itu 4:11 bukan terang. di sini dikatakan Yesus adalah batu yang itu dibuang oleh adalah tukang anak bangunan. Jadi Yesus itu adalah batu Bang. Abang artinya menghina Anda sebagai batu. Makasih, lanjut diskusinya. Itu perumpamaan, Bang.
Jangan kalian bisa mengklaim karena Enggak bang, bukan untuk abang, bukan bang, tapi untuk yang di bawah. Mau abang perumpamaan dasar itu nanti saya panjang itu bang. Yang penting buat ngejawab orang yang menghujat di bawah bang. Diam dulu bang, apa? Lanjut aja bang, lanjut. itu kan perumpamaan. Lanjut, enggak, udah stop. Abang lanjutin aja mah ini bang, bukan untuk emas saya bang. Lanjut. Sudah, saya jelaskan begini. Bang. Kalau abang masih mengklaim anak tunggal Allah itu adalah Yohanes, itu salah. Sebab Yohanes itu bukan terang itu. Kan dikatakan Yohanes itu hanya bersaksi, tetapi Yohanes bukan terang itu. Coba dibaca Yohanes Terang itu 3:17. adalah anak Allah. Iya, Yohanes 3:17. Gitu loh, Sebab Pak. Sudah. jadi gini, Saya terang itu rasa anak Allah. penjelasan Gini, saya Bang. sudah cukup. Oke. Terang itu adalah anak Allah. Allah ini siapa? Yesus atau bukan? Kan itu pertanyaannya. Yesus, Ya Yesus kan, benar. Berarti itu Yohanes itu kan yang diutus bukan. untuk menyaksikan buat terang itu, benar nggak? Kesaksian tentang terang itu, benar nggak? Dikatakan Iya, dia bukan terang itu. Allah. Yohanes Gini, itu dengar bukan dulu, terang Bang. itu. Pelan-pelan, Coba ini. pelan-pelan saya. Pelan-pelan, Bang. Tunggu dulu, saya jelaskan yang nomor tunggu. Dikatakan dia mengutus sebagai anak Allah karena Roh Allah itu datang, dia mengambil rupa manusia. Makanya di konsep Alkitab dikatakan anak Allah diutus karena pada mulanya kan Yesus ini adalah firman, Roh Allah yang menjadi manusia. Iya, Makanya berarti dalam pemahaman Kristen itu disebut anak Allah itu sebagai utusan gitu. iya gini. Oke, siap. Kalau abang mengatakan Yohanes adalah anak Allah, sedangkan Yohanes ini bukan terang Gini, itu. Sudah Kalau dijelaskan dalam Anda firman itu, Bang. apabila Anda mengatakan Aduh, Allah ini Yesus, susah ini. enggak. Sudah, Bang. Allah Yesus Abang bukan. itu percuma. Gini, mau Allah ini Yesus atau membodohi- bukan? Saya tanya. Abang itu percuma mau membodohi kami yang benar-benar. Bukan membodohi, ini data loh, Bang. Bang, ini data, Bang, woi. Yohanes. Cuma abang salah Baca ya. kaprah. Yohanes 3:17. Data, Oke, tapi gini. abang itu salah kaprah. Bukan salah kaprah. Saya cukup bertanya. Allah Juga ini umat Yesus atau Islam ini bukan? Mau memaksa. Bukan Saya memaksa. tidak habis pikir dengan umat Islam. Mau memaksa. Bukan memaksa. Mencoba membodohi kami yang lebih Bukan paham. membodohi. Gini loh. Ya, Kan saya kan makanya- mengikuti keimanan Makanya Anda kalau ini. Abang Bang Woi. tidak mau membodohi, cukuplah. Tidak usah terlalu mengeyel. Bang, ini bukan membodohi, Bang. Saya sorry, saya di tengah-tengah ya. Saya nggak berat ke sebelah. Ini bukan membodohi. Kami cuma membaca apa yang kami baca sesuai dengan apa yang diinginkan makanya- tadi. Menarik kami ke ayat ini, bukannya menjadi selesai, malah makin tambah runcing bahwasanya di sana Makanya terjadi kan, kalau kontradiksi kita sudah- ayat Anda, Bang. Kita ini kan umat Ya. Kristen. Lanjut. Lebih memahami kitab kami. Kami Ya, sudah mencoba menjelaskan oke. apa Saya yang kami tahu. mengikuti Seharusnya pemahaman kalian Anda. mendengar. Gini, Bang. Bukan kalian bantah Oke. dengan asumsi-asumsi Siap. liar kalian. Oke, siap. Saya mengikuti pemahaman Anda. Saya ikuti nih. Allah ini Yesus atau bukan? Yes. Menurut pemahaman Yesus. Jadi, yang dikatakan Yohanes 3:17, sebab Allah, kalau kita ganti Allah ini Yesus ya. Sebab Yesus mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Bukan menghakimi. Nah, jadi kan tepat itu yang dikatakan tadi. Datanglah seorang yang diutus Yesus, namanya Yohanes. Kita ganti nih, Allah ini menjadi Yesus. Benar gak? Klop kan? Lah, kok ketawa? Bukan Gimana begitu, sih, Abang? Abang, saya jelaskan kembali, Bang. Kalau misalnya Abang menuntut keras Yohanes ini ada anak Allah, sedangkan di firman sebelumnya dikatakan Yohanes itu bukan terang itu. Berarti Allah ini bukan Yesus. Benar gak? Loh. Bukannya sebagaimana di situ dikatakan firman telah menjadi manusia. Firman Iya. itu adalah Allah. Jadi Allah itu Yesus Abang, gitu, benar makanya gak? Bang, cukuplah Abang terungnya ya lah Abang itu. Sudah Iya, jelas Bang. dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah Oke, Allah. konteksnya Sudah sangat jelas gampang, dikatakan Bang. dalam ayat itu. Konteksnya Yohanes sangat- itu bukan terang itu. Kalau Iya, Yohanes bukan terang gini. itu, kenapa Abang masih Gini. melotot? Gini Dia loh, anak Bang. Allah. Konteksnya Sedangkan gampang. Yohanes itu bukan terang itu. Gini loh, ya konteksnya tuh gampang, Bang. Konteksnya tuh gampang. Gampang kali. Allah ini Yesus atau bukan? Kan Anda bilang Yesus. Berarti kita ganti kata makanya, Allah. Bang, Gini, konsep berarti kita Abang ganti.
Kita ganti kata Allah ini ganti Yesus ya. Saya sebutkan ya. Iya, Datanglah tapi kan seorang yang diutus konsep abang Yesus. bukan seperti Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi. Makanya abang harus dengar. Ini, Bang, dia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang Konsep itu. Alkitab bukan seperti itu, Bang. Hmm. Konsep Alkitab bukan seperti Bang Dalbo, lagu Bang Dalbo. Lagu yang tadi cepat. Buat nyantai dulu biar nggak tegang, biar ketawa-ketawa dulu santai gitu. Bang Dalbo. Lagu putarkan. Walaupun mau mencoba. Gini Bang Woi, berarti Anda menolak bahwasannya Allah ini bukan Yesus. Gitu. Kalau gimana? Saya percaya Yesus itu adalah Allah. Oke, jadi datanglah seorang yang diutus Yesus, namanya Yohanes, benar nggak? Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Coba Anda baca, tadi saya diseret ke Yohanes. Yohanes bukan terang itu kan dalam Iya, Alkitab. saya diseret ke Yohanes 3:17. Berarti kan saya katakan tadi nih ya. Nah, datanglah seorang yang diutus Yesus, namanya Yohanes. Kita ganti nih Allah menjadi bukan Yesus. terang itu. Lanjut dulu. Iya, kita ganti. Berarti Allah ini siapa? Berarti bukan Yesus dong. Ayo. Di Alkitab kan firman telah menjadi manusia. Iya, datanglah seorang yang diutus Allah. Berarti datanglah seorang yang diutus Yesus gitu kan, benar nggak? Namanya Yohanes, benar nggak? Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian. Coba tadi saya kan yang menyeret saya ke Yohanes 3:17 kan teman Anda. Sebab Allah mengutus anaknya di dalam dunia untuk menghakimi. Berarti sebab Yesus mengutus anaknya. Jadi saya bertanya, anaknya Yesus ini siapa? Anaknya Yesus. Hah? Lah, kata Anda Allah ini Yesus. Kan saya tanya di dalam Yohanes 1 ini tadi, Allah ini siapa? Anda berkata Yesus. Saya malah diseret tadi lari ke Yohanes 3:17. Karena sebab Allah mengutus anaknya. Jadi saya tanya, Allah ini siapa? Anda bilang Yesus. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Siapa anaknya Yesus yang diutus? Bang, buka telinga Bang. Anak Iya. Allah itu gelar, Bang. Gelar bagi Yesus Kristus. Itu suatu gelar bagi Yesus Kristus. Dia dikatakan sebagai anak Allah karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Makanya Berarti disebut Yesus anak itu Allah. bukan Allah, gitu kan? Aduh abang, Bang. Jadi gimana? Coba saya tanya lu Bang. Allah tadi Anda Dengar, gini dengar poinnya dulu. Bang. Yesus itu adalah Anda berkata adalah Allah. Simple saya bertanya lo Bang. Jadi kita ganti aja kata Allah ini saya ganti Yesus. Saya ganti Yesus. Saya bilang Bang. Iya, saya ganti Yesus ini Allah ini saya ganti Yesus. Konsep itu bukan seperti itu, Bang. Abang nggak konsisten ya omongannya. Katanya tadi Yesus itu adalah Allah. Sekarang abang putar-putar. Abang konsekuen dong dengan pembicaraan abang. Yesus Allah bukan? Selesai gitu. Makanya Bang, kalau Nggak Bang, sebentar Bang. Abang jawab sesuai keimanan abang. Yesus itu Allah atau bukan? Allah. Allah, selesai. Abang pegang mulut itu. Sekarang ganti kata Allah adalah Yesus Bang, coba. Datanglah seorang Itu yang konsekuensi. diutus Yesus, namanya Yohanes. Terus saya diseret ke Yohanes 3:17. Suruh baca, sebab Yesus mengutus anaknya ke dalam dunia. Jadi kan wajar saya bertanya, anaknya Yesus ini siapa? Karena kata Allah ini saya disuruh ganti kata Yesus. Iya, tapi kan Ayo, tapi kan bingung kan? Gini loh, Berarti bukan tidak berarti bingung. Allah ini bukan Tidak Yesus. Ah, Tapi kan gini loh. Tapi kan sebelum Yesus menjadi manusia, dia disebut Allah, iya kan? Dia disebut Roh Allah. iya. Makanya Roh Allah ini mengutus anaknya gitu loh. Iya, berarti kata-kata Allah Dari itu mana kesepakatan. roh Allah mengutus anaknya? Bentar, mau memotong. Dari mana dalil datanya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dari mana begitu besar kasih Allah itu ayat sisipan, ayat platonis. Dalam Alkitab, bro. Coba yang benar-benar yang ayat betul dengan faktual, fundamental dari mana? Dalam kejadian pasal 1, Allah itu roh.
Makanya sebelum Yesus, Ketuhanan sebelum kalian Allah umat itu, Kristen berbeda kalau sebelum kamu Yesus, mengambil dari sebelum Yesus kejadian. menjadi manusia. Kejadian itu semua kitab Gitu perjanjian loh. lama Dengar adalah dulu, kitab-kitab dengar dulu, Musa, Bang. dan Pelan-pelan. ketuhanannya sangat berbeda dengan Pelan-pelan kekristenan. Di Musa ketuhanan itu cukup tauhid satu, berbeda dengan kekristenan tiga. Jadi jangan membawakan narasi ke kejadian. Konsisten dong. Tuhan memang satu, konsisten bang. Tuhan itu satu, makanya. Nah, kan kalau sebelum kamu konsisten Yesus- berarti kita ngambil ke perjanjian Dengar lama dulu, aja. dengar dulu. Bagaimana Jangan- perjanjian jangan dengan lu Musa potong, bahwa jangan lu ketuhanan potong dengan Musa kata-kata saya. Fave itu adalah satu. Sebelum Yesus jadi manusia, dia itu adalah Dari Allah. mana datanya? Makanya- Jangan samakan. makanya. Jangan comot-comot dari kejadian. Perjanjian lama itu adalah kitab dari untuk Bani Israel. Ayo kita main data, kita main sejarah. Sesuai fakta itu bang. Dan kami belajar dan umat Kristen itu kan belajar dari kitab mereka, karena kan murid-murid Yesus ini kan adalah orang Israel, keturunan bangsa Israel. Kalau memang Yesus adalah bangsa dari Israel, Bang, harusnya kalian kami mengikuti semuanya- dia. Iya. Sebentar, kami semua mute ya bang. Saya nggak main keruputan ya bang. Saya cuma mau dengerin doang ya bang. Ya please ya, jangan ngembang. Please. Lanjut bang. Makanya saya bilang, sebelum Yesus menjadi manusia, dia itu adalah Roh Allah. Dari mana datanya dan Makanya- mana betul secara makanya detail dan konkret. dia Dengar dulu, disebut woi. sebagai Kalau anak kamu tunggal mau main Allah. diskusi Gitu itu, loh. kamu by data dulu, by fakta dan literatur secara fundamental. Nggak usah masuk ke dalam kejadian. Saya tanya, perjanjian lama itu adalah kitab-kitab untuk nubuatan Musa. Dan ketuhanan di dalam perjanjian lama itu sudah valid satu. Berbeda dengan kekristenan. Yang masih menuangkan Allah, masih dalam tiga trinitas. Jadi jikalau kamu bicara tentang Yesus, bicara tentang Yesus. Berarti artinya itu bukan dinurut dari mana lagi, tidak dirunut lagi di kejadian lama. Loh, Paham tidak? gini loh bro, karena perjanjian lama bersaksi tentang Yesus. Dan Yesus Dari mengenal mana penubuatan datanya ada itu dalam membuktikan perjanjian bahwa lama. nubuatan itu untuk Yesus? Dari mana datanya? Ya banyaklah di kitab Yesaya. Ya di jangan kitab banyak. Mazmur. Kalau Anda tidak bisa Itu katakan banyak. banyak, saya juga banyak. Besok kalau saya membuat Bible itu, kamu percaya tidak? Kenapa? Bro, gini bro. Nah, Para ahli Taurat itu menolak anak Allah. Herodes menolak anak Allah. Imam Kayafas menolak anak Allah. Begitu juga dengan Al-Quran, menolak anak Allah. Mana mungkin Allah Israel jangan dulu bawa Al-Quran, menyempurnakan sedangkan kitab Bible aja kau belum pahami, belum yang kuasai. sepaham dengan Sedangkan dari Herodes. perjanjian lama yang di makanya dalam itu kontekstualnya kan itu sadar dengerin. seperti itu. Dalam perjanjian baru, kamu seret ke perjanjian lama. Kamu bawa kejadian untuk menguatkan narasimu. Dari mana ceritanya? Di dalam perjanjian lama Bani Israel itu sudah fix ketuhanannya. Cuma satu. Ini bro. Elohim dan Edonanya itu. Sedangkan di dalam perjanjian di dalam baru itu masih gabruk. Apa yang membedakannya? Coba kamu baca yang ada di kitab. Ketika Yohanes mengatakan awalnya firman adalah bersama-sama dengan Allah. Dasar litereknya itu dari mana? Dari tadi kamu bersuara-suara sana sini muter-muter. Kenapa? Itu Alkitab. Sedangkan lain, ajaran bro. Yesus dengan Paulus bisa berbeda. Bagaimana Yesus itu mengatakan? Dan bagaimana Paulus mengatakan? Jarak antara Yesus dan Paulus sudah sangat jauh, sudah sangat rancu. Apalagi antara Yesus dengan Muhammad itu sangat jauh, bro. Ya usah bawa dalam nama Muhammad, saya bilang. Coba, kamu tadi bawa narasi kamu, bawa kejadian itu, bawa nubuatan Yesus itu sudah itu di masa dikejadikan. Yesus. Bahwa firman itu yang ada dengerin. Bahwa Paulus firman itu itu di adalah masa nubuatannya Yesus, dari tapi kejadian Muhammad lama, dari Bagus. perjanjian lama, di awal dari kejadian mana Itu datanya? kan hal yang tidak masuk di akal. Memang tidak masuk akal ajaranmu. Tidak. Paulus itu di masa Yesus. Hahe tapi hahe Muhammad hahe tidak. hahe. Kalau Itu modal yang tidak masuk makanya akal. jangan besarin kapasitas Makanya saya bibir bilang, daripada kapasitas otak.
para ahli Taurat. Coba kamu baca itu menurut namanya anak tuh, Allah. ketuhanan kalian berbeda. Di dalam Herodes Markus menurut itu anak Allah. bahwa hukum Taurat yang pertama Al-Quran adalah dan juga paling menurut utama anak adalah Allah. ketika Yesus berkata di Tidak dalam Markus mungkin 12 itu 9 itu Allah apa dikatakan Israel Yesus di situ menurunkan bahwa Tuhan itu kitab yang Esa. sepaham dengan Di dalam Herodes. dalam Yohanes 17 Paham hidup kamu? yang kekal adalah Dia mengenal aku, yang mengutus aku. Itu satu Valid. kesatuan, Jadi bro. berbeda Itu satu benar kesatuan. ketika Anda Itu satu meyakini bahwa kesatuan. Trinitas adalah konsep ketuhanan, bahwa Allah adalah Bagaimana Bapa, kita Bapa mengenal adalah Allah? anak, anak adalah Kalau kita Yesus, mengenal Yesus adalah Yesus, Bapa. maka Itu sudah kita sangat akan bertentangan tahu dengan suratnya. Yesus itu adalah Allah. Sedangkan Itu satu apa yang kesatuan. dipertanyakan di Yesus dalam itu bisa ada Yesus memberi pernah hidup yang mengatakan kekal. tidak ada, dengerin dulu, dengar Yesus dulu, suara kamu dalam tenggelam, ayat suara itu, kamu Yesus tenggelam bisa dalam memberi drum, hidup suara yang kamu kekal. tuh. Bapa juga Suara bisa kamu memberi tenggelam hidup dalam yang kekal. drum. Itu satu kesatuan. Suaramu tenggelam, Itu menunjukkan jangan bagaimana berbisik-bisik kita kalau mengenal berdiskusi. Allah. Jangan Maka berbisik-bisik kita kamu akan mengenal Yesus. berdiskusi. Yesus itu Dan Woi, maknanya suaramu nggak kita jelas, satu woi. dari Coba, tadi. coba bentar, woi, suaramu nggak jelas, putus-putus. Iya, makanya orang-orang menjelaskan. Suaramu gema kali, suaramu apa ini patah-patah suaranya. Itu satu kesatuan, bro. Apa suaramu, apa signalmu minoritas kali. Coba mute dulu, mute dulu. Itu satu kesatuan. Karena Kesatuan apa? Yesus Satu juga apa sih dia ini nggak sama-sama- jelas loh. Sama-sama bisa memberi hidup Jangan yang kekal. bisik-bisik. Mana ada manusia Jangan bisa memberi hidup yang berbisik-bisik kekal. kalau menurut Itu gitu. iman kami. Tegas dalam menarasikan. Hehe, ketawa Iya, kamu. kan Ketawa ada benar di imammu ayat setipis ke-13, kulit ari. Ayat ke-14. Seperti Bapa bisa memberikan hidup kekal, anak juga bisa memberikan hidup kekal. Itu satu kesatuan itu. Kamu sudah baca belum apa yang tertulis dalam Markus 12 ayat 29 tadi? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihnilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihnilah. Nah selanjutnya, di mana secara fundamental bahwa mengatakan Yesus itu adalah dirinya bagian dari konsep Trinitas. Bahwa ketika kamu menarasikan bahwa Yesus adalah itu anak Allah adalah Yesus, dan anak Allah itu adalah Roh Kudus. Saya katakan satu kesatuan karena Yesus bisa memberikan hidup yang kekal. Dari hidup mana yang Mana ada kekal? Muhammad bisa Nggak memberikan usah hidup yang gabrol kamu, nggak usah ngegabrol, nggak usah Itu satu membodohi kesatuan, imam-imam bro. saudara Itu kamu yang menonton tertulis, di sini. bro. Jangan membodohi saudara-saudara apa yang Anda yang menonton di sini. tertulis, kalian Hidup yang tidak kekal di bisa mana? batalkan. Nah, sekarang kalau kamu bertanya nih, Bang Woi, ketika hidup yang satu-satu. kekal itu bagaimana? Loh, Bagaimana? baca. Sebentar Bang Woi sebentar. Baca Banoy dia punya paramek gak Banoy? 12. Puyeng pala nih. 12. Banoy. Iya, Banoy punya paramek ada nggak? Puyeng pala saya pusing. Saya juga pusing nih Ngomongnya. dengan sekalian. Oh, ya lanjut deh. Udah gak ada paramek. Mana ada Allah Israel menyempurnakan kitab. Jangan sepaham bawa dengan Herodes. Israel. Israel itu sudah Tidak berbeda mungkin, dan bro. Yesus itu diutus Makanya untuk saya Bani pusing Israel. di situ Kalian juga, bagi Bani Israel tidak. Bani Israel bukan. Kalian menjalankan hukum Taurat tidak. Seharusnya kalian Tidak ada yang malu. kamu lakukan dalam Orang hukum Jawa Taurat bersunat. itu. Kamu jalankan enggak tidak dalam hukum Taurat itu. seharusnya Di dalam kalian itu misbot-misbot malu. itu yang Orang begitu Jawa banyak 600 sekian, Sunat hampir itu 614 hanya misbot berlaku hukum bagi Taurat itu. keturunan Abraham. Kalian jalankan tidak. Paham kamu? Sementara kalian mengatakan Paulus terkutuklah orang menjalankan hukum Taurat. Sementara di dalam Yohanes 13 dinyatakan adalah untuk melakukan perintah Taurat itu adalah betul-betul dari aku yang menyampaikan. Segala firmanmu telah kusampaikan. Dari mana kamu mengatakan bahwa membawa Raja Israel perintah Allah dari Israel ini untuk ini? Gabrol kamu. Mana? Sembarangan. Keselamatan itu hanya berasal dari bangsa Yahudi. Keselamatan. Ngomong aja udah tertulis. pelitut loh. Iya kan? Makanya saya pusing. Kok bisa Allah Ya Israel makanya kalau menurunkan pusing kayak firman pelajari. yang Berarti sepaham kalau dengan kamu ahli- pusing ahli berarti Taurat. keluar gitu loh. Cari yang sesuatu kebenaran yang nggak bikin kamu pusing. Salah, bro. Aku cang cimin. Woi. Aku sabar. Woi. Menyempurnakan Atu-atu kitab yang ngomongnya. sepaham dengan Herodes. Woi, kau pusing kan? Itu ajaran Woi. sesat itu, bro. Gini, izin. Pusing dia. Woi, kau pusing kan gara-gara kau menyatakan Iya. Allah itu Saya- Yesus kan? saya Saya pusing. tanya pusing kamu. Tidak mungkin Allah Israel menyempurnakan kitab yang sepaham dengan Herodes. Tidak Makanya, woi. Pusing Woi. kamu tadi. Woi, masih mau kau besok mengatakan Allah itu Yesus? Masih mau? Masih mau? Ya, Masih mau kau besok menyatakan Allah itu selamanya. Yesus? Oke, selamanya aku tanya kepadamu, Allah telah mengutus anak tunggal. Siapa anak tunggalnya Yesus itu? saya kan Ayo. saya bilang, bro. Telinga kamu tuli. Iya. Sebelum Yesus masih mau menjadi kamu manusia, mengatakan saya Allah itu katakan, Yesus? Sebelum Yesus menjadi manusia, dia itu adalah Roh Allah.
Iya. Makanya Kita ganti gelarnya- kata gini, kita makanya ganti aja ketika kata dia Allah ini datang ke dalam jadi dunia, Yesus. Gelarnya menjadi anak tunggal Allah gitu. Iya, kita jadi kata Allah ini menjadi Yesus. Datanglah seorang yang diutus Allah. Berarti Aduh. datanglah seorang yang diutus Termuter. diutus Yesus, namanya Yohanes. Di sini kan dikatakan sebab Yesus mengutus anaknya ke dalam dunia. Kata Allah kan diganti kata Yesus. Iya, kan Ah, kan anak-anaknya ini kan Siapa anak Yesus? Roh Allah mengutus. Iya, Roh kita Allah ganti, mengutus. kita ganti, Mbak. Woi, Nah, kita roh Allah. ganti. Berarti kan Woi. sebelum Yesus menjadi manusia, dia ini adalah roh Allah itu sendiri. Berarti Yesus ini bukan Allah, gitu aja. Ada Berarti pilihan. gimana? Sekarang Allah ini Yesus atau bukan? Masih mau menyatakan Allah ini Yesus? Ya, Masih berani? mau ya, berani. Masih berani? Berani. Oke, Berani. sebab Yesus mengutus anaknya ke dalam dunia. Siapa anaknya Yesus? Ya, Yesus itu maksudnya begini. Yesus Masih jangan mau? pertanyakan. Masih Makanya, berani mengatakan Allah ini Ini. Yesus? dengar dulu, Bo, pelan-pelan. Jangan ambil dengan Dengan orang tolong di tap ya ini layar kita ya. Yesus. Tolong. Yang saya tanyakan, Yesus mengutus anaknya ini, Yesus dalam rupa apa dulu? Rupa roh apa masih rupa roh Ki- apa rupa anak manusia? Anda sepakat? Anda Nah, tunggu sepakat dulu. Allah itu Yesus. Jadi saya ganti kata Allah ini menjadi Yesus. Kan begini. Makanya kan Anda tahu dulu tuh. Yang saya tanyakan, Yesus mengutus tuh. Nah, jadi kalau Yesus ini apakah dia masih roh Allah atau sudah menjadi manusia? Anda tadi sepakat Ya, Allah jawab kita dulu. ganti Yesus. Benar gak? Makanya kan Bener paham nggak? dulu yang saya tanya. Gubet-gubet. Makanya Beli saya bodrek. tanya. Udah Makanya beli saya bodrek tanya. dulu. Beli pakai aqua. Ih, Udah pusing dia dari tadi sama saya. Udah pusing kamu. Masih berani, masih berani. Masih berani Nggak, kau diskusi besok. Iya, masih berani. berani. Nggak, masih berani mengatakan Udah Allah nih. pusing kau dari tadi ngaku sama saya. Pusing. Masih berani mengatakan Allah ini Yesus. Makanya saya tanya. Yesus mengutus anaknya. Yesus ini roh Allah Mengutus anak. apa manusia? Siapa anaknya? Udah gitu Siapa kok aja. ini lagi bicara Yesus mengutuk anaknya? Anaknya Yesus. Kapan Yesus itu? Coba di mana anaknya Yesus? Siapa namanya? Siapa yang ngutuk? Hah? Kepleset Apakah kau Yohanes? Apakah Yesus Yohanes? mengutuk Iya. anaknya. Saya kan katakan itu kan gelar, bro. Iya, karena di sini kan dikatakan. Saya ulangi lagi Woi, penjelasan woi, saya. dengar ya. Datanglah dalam seorang yang diutus Yesus, namanya Yohanes. Kita ganti kata Allah ini Yesus. Datanglah seorang yang diutus, karena satu-satu yang diutus dikasih tahu namanya Yohanes. Apakah Yohanes ini adalah anaknya Yesus? Adalah anaknya. Makanya kan saya bilang kalau kalian masih bingung, kalian harus Anda yang tahu, bingung. Kan, sudah dijelaskan. Udah minum bodrek dulu, woi. Yohanes itu bukan terang. Iya. Yohanes itu bukan terang itu. Karena yang diutus itu baru- namanya baru Yohanes. mungkin kalau Yohanes bukan terang itu, kalian masih berambisi dia itu anak Allah. Coba kamu baca Yohanes Jadi 13 keterangan 16 itu itu salah apa, woi, baca. Yohanes 13 ayat itu 13 ayat nomor 16 itu baca. Apa? Baca kamu. By data kita main kita. Oke, karena begitu besarnya kasih Yesus akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya tunggal Yesus ini? Saya tanya. Karena Anda berkata tadi Allah ini adalah Yesus. Nah, siapa anak tunggalnya Yesus ini? Jawab. Ya Yesus sendiri. Ini dikatakan Yesus karunia anak tunggal. Siapa anak Ya tunggalnya? Yesus sendiri. Karena kan Tuhan Masih berani mengatakan Allah itu Iya. Yesus. Yesus Tanggung sendiri, jawab. Yesus sendirinya. Karena dalam Kristen Tuhan itu cuma satu. Tanggung jawab kalau Iya. mengakui Yesus itu Allah itu Yesus. Yesus mengutus anak tunggalnya. Siapa anak tunggalnya? Kami percaya Tuhan itu cuma satu. Sudah pasti dia mengutus dirinya sendiri. Waduh. Waduh, gawat. Gawat ini. Gawat ini kamu ini Jadi dengar kamu nanti mau, teman saudara jadi mau kamu ketemu mau, kamu dianggap jadi kamu bidat mau, nanti kami kamu. punya Nanti dua. kamu. Jadi kamu Jangan mau bijak saya kalau punya nanti. dua Tuhan gitu loh. Jadi kamu mau saya punya dua Tuhan. Tidak mungkin. Kami percaya kami hanya punya satu Tuhan gitu loh. Allah Namanya mengutus dirinya siapa? sendiri gitu.
Allah mengutus firman-Nya. Tadi kamu bilang konsep Tritunggal, sekarang kamu bilang konsep oneness. Kamu yang benar ini mana lah? Mana? Kamu muter-muter, tadi nyalain konsep Trinitas, sekarang kamu mengakui konsep oneness, Jesus only. Kamu yang benar ini mana lah? Tidak kamu nanti. Gini woi saya ajari kau woi ya. Kau berkata tadi Jadi kamu mau saya menyembah dua Tuhan. Gitu. gini woi. Kau tadi kan berkata Yesus mengutus dirinya sendiri gitu. Yesus mengutus Yesus kan. Ini di Yohanes 13:16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ini berbeda, utusan daripada seorang yang mengutusnya. Dari mana kau dapatkan kata Yesus mengutus Yesus itu? Gimana? Seorang, maksudnya? Coba baca lagi. Bingung kau kan? Aku berkata Bukan. kepadamu, Cara sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia mengutusnya. Jadi seorang utusan ini nggak sama yang mengutusnya. Lebih tinggi yang utusan yang mengutusnya. Itu kan gini loh, itu kan Ah, perkataan Yesus kepada murid-muridnya. iya. Murid-muridnya itu tidak akan melebihi dari Yesus gitu loh. Kan itu Iya. kan perkataan yang disampaikan kepada murid-muridnya. Berarti yang kau bilang itu tadi, Yesus mengutus Yesus itu gagal. Minum bodrek dulu biar nggak pusing. Masih berani mengatakan Allah itu Yesus. Iya, kamu yang harus minum bodrex memang. Karena kamu orang pelin-pelan sebenarnya. Masih berani kamu mengatakan Allah itu Yesus. Ya berani lah. Jadi anak Yesus itu siapa? Di Alkitab tidak tertulis anak-anaknya Yesus. Sebab Allah mengutus anaknya, berarti sebab Yesus mengutus Itu kan anaknya. saya sudah Siapa? katakan, bro. Itu kan gelar bagi Yesus. Ketika Yesus datang sebagai manusia sempurna, makanya gelarnya menjadi anak tunggal Allah. Saya kan sudah jelaskan, sekian banyak saya jelaskan. Kalian mau percaya ya tidak tuh? Kamu menjelasin apa yang kamu jelasin begitu? Ya udah, Kamu itu yang saya di sini ya katakan. lebih rendah, konsep- lebih pimplan dari konsep- orang yang konsep pimplan Alkitab begitu loh. Sudah seperti itu, bro. Kamu lebih Konsep pimplan dari Alkitab orang sudah yang seperti pimplan. Nah, kamu ngoceh-ngoceh memang aja itu tanpa beda data. Kamu dari tadi bernarasi seluruh liar. dunia, Tidak seluruh ada dunia, satupun data orang yang bisa Kristen kau ungkapkan. mengakui Sekarang kamu konsep bahas yang ini seperti dulu itu, coba bro. tadi. Kalau memang Hanya betul-betul kalian kamu paham tentang orang-orang Bible kamu sesat nih. yang tidak Nah, ini mau kamu baca dulu. mengakui. Jing nih. Kalau cerita itu beda data begini nih. Nih. Gak usah kamu ngoceh-ngoceh kayak keciprit kamu. Dari tadi kamu udah pusing. Udah siapin bodrek belum? Ini baca. Apa ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya ataupun utusan pada dia yang mengutus dia. Jadi sudah jelas-jelas Itu kan apa maksud Tuhan Yesus di sudah sini. jelas, Yang kamu Yesus bilang Tuhan berkata kan itu, kepada yang kamu bilangkan murid-muridnya. Allah itu, Karena yang kamu Yesus bilangkan dia Yesus mengutus adalah Yesus. 12 Sudah jelas. rasul. Coba kamu konsep dulu, kamu pelajari dulu sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba. Nih hamba ini siapa? Hamba ini siapa? Hamba ini siapa? Biar tidak mungkin seorang Yesus mengatakan anak muridnya adalah hamba. Ini siapa? Yesus selalu mengatakan bahwa muridnya itu adalah murid. Nah, hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Itu Nah, kan ataupun seorang perkataan utusan Yesus daripada kepada dia mengutus aku, murid-muridnya. mengutusnya. Nah, Karena sekarang kamu Yesus terapkan di mengutus sini. 12 Dengerin rasul. dulu, woi. Kalau kamu mau bernarasi begini, jangan Sudah melebihi kapasitas jelas, otak, melebihi kapasitas Mana congor. mungkin Nah, Simon biasakan dulu. Petrus Mana melebihi mungkin ini dari bukan Yesus? lagu ini. Kita berdiskusi, bukan nyanyi. Mana Mana mungkin, mana mungkin mungkin. Paulus Ataupun seorang melebihi dari utusan Yesus? daripada dia Mana mungkin mengutusnya. Matius Jikalau melebihi dari Yesus? kamu tahu Karena semua Yesus ini, mengutus 12 maka rasul. berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi sudah jelas apa yang ditetapkan di sini nih. Kalau kamu betul-betul mau ngikutin Apa ini Yesus, yang nah kamu kembali ngomong? bagaimana ketuhanan Yesus itu kan? Nih, di sini sudah jelas. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Disuruh perintahin ini di sini nih, disuruh perintahin bahwa di apa perintahnya di sini mengatakan ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kan sudah jelas konsep di sini. Apalagi yang mau kamu hindarin dari sini? Kamu mau bantah lagi ke perjanjian lama? Perjanjian lama lagi apa bilang kata awalnya firman ada firman bersama Allah dan Allah mau melakukan penciptaan seperti itu? Gabrul kamu. Makanya kalau kamu mendiskusi, data dulu, baca kamu di sini dulu, pahami dulu. Kalau kamu tahu betul kekristen kamu, makanya bedakan kekristenan dengan konsepnya Yesus itu sendiri. Perlu kamu tahu di sini.
Ini baru satu ayat yang yang kasih tahu sama kamu. Belum lagi kamu baca lagi sampai ke bawah ini. Karena di sini nih, tidak apapun seorang itu duduk mengerti. Tetapi memang betul orang-orang kayak kamu itu betul cocok di sini. Apa yang dicatatkan di sini? Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Nah, kamu ini seperti Yudas itu yang tidak akan mengerti, yang selalu mengatakan apa kepada Yesus itu, bahkan kamu jual. Itu penderitaannya. Karena orang-orang seperti kamu lah makanya Yesus itu menderita dan merana. Ngek ketawa lo, mencret lo. Kami mengerti. Jadi narasi liar, sekarang bawa dulu. Nah, makanya tuh nggak bisa, kata Yesus mengatakan. Nah, apa yang hendak kau perbuatlah dengan segera. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia keraskan iblis. Maka Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuatlah segera. Nah, sudah jelas apa konsepnya ini. Mau kamu bantah lagi? Apa kamu mau lempar lagi surat Yohanes ini? Oke, kita buang pertanyaannya ini. Nah, kita buang lagi pertanyaan ini, ya. Saya mau kasih tahu sama kamu. Kamu dari tadi kakek udah puyeng kamu kan ngadapin kan? Mencet kamu pusing dari tadi. Kamu ketawa-tawa mencet kamu saya. Masih berani kau mengatakan yang diutus itu mengutus? Masih berani? Apa? Woi, masih berani kau Itu mengatakan kan yang Kamu bacalah. Yesus. Sekarang kalau kamu meragukan surat Yohanes ini ya, nih dengar dulu. Woi, biar kamu kalau biar tahu nih dengar ini. Nih, dengar dulu baca ini baca. Datanglah seorang yang diutus oleh Allah namanya Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah itu namanya Yohanes. Nih baca nih, kayak. Datanglah seorang yang diutus itu Allah namanya Yohanes. Pertanyaannya lagi saya tanya, kalau kamu meragukan surat Yohanes ini, kitab-kitab Yohanes, jadi siapa yang nulis ini? Gini loh. Sementara Allah juga mengutus namanya Yesus. Berarti bukan Yesus saja yang diutus oleh Allah. Ada Yohanes lagi. Oh, Yohanes yang mana ini? RT sebelah, RT 3, RT 06. Hah? Anak angkatnya Yesus? Apa? Atau bapak tirinya Yesus? Atau selingkuhan dari Bunda Maria? Anaknya Udin Penyok gitu yang Apaan diutus, Udin anak Penyok? Udin Penyok. Kalau kamu meragukan surat Yohanes tadi, kalau kamu tidak percaya, saya tanya lagi. Kalau begitu datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Sejak kapan lagi ada ini? Berarti tambah lagi dong, bukan Trinitas lagi, Formitas. Ayo. Ada nama Roh Kudus, ada Roh Allah, ada Yesus, ada Yohanes. Kan Yohanes bukan. Nah, ini terang fungsinya itu. Yohanes ini ngapain di sini? Fungsinya Yohanes ini gitu, untuk ngebantuin Yesus Jadi gitu, mana melayaninya. mungkin Nggak kok mungkin lagi, gak usah pakai lagu lu. Mungkin kadang-kadang, dari tadi konsisten dong ngomong itu. Nah, saya tanya lagi, kalau kamu tadi bilang meragukan surat Yohanes itu, saya tanya lagi, datanglah seorang itu yang diutus oleh Allah namanya Yohanes. Nah, saya tanya, berarti bukan cuma satu lah, bukan Yesus saja yang diutus namanya Allah, berarti namanya Yohanes juga. Berarti surat Yohanes ini mengukuhkan apa yang dikatakan. Berarti namanya di sini pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu ada Allah. Berarti di sini bukan Yesus. Berarti kita terangkan di sini adalah nama Yohanes di sini. Yohanes ini berarti nih, baca kamu nih, baca. Begitu kalau kamu mau diskusi, berarti apa nih maksud dalam pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Berarti ini maksud itu Firman itu adalah apa? Berarti ini dong. Gak jauh-jauh dong berarti yang ada tertulis di sini tuh. Berarti di sini mana malah tadi tulisannya tuh. Ah, didatanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Berarti ini maksudnya yang satu begitu. Jadi Yohanes bukan anak Allah. Gak usah berhasil liar, data. Dari tadi kamu ngedongeng. Dari tadi kamu sekolah minggu dari tadi. Dari tadi kamu sekolah minggu, suara kamu aja tenggelam, mencret kamu. Begitu. Kalau mau itu makanya kalau diskusi sama saya, by data tunjukin show new data gitu. Saya tunjukkan data saya. Makanya Jadi kalau jangan tidak halu di paham, sini, jangan mengkaji jangan dengan membapar-baparkan asumsi. kekristen kamu di sini. Kalau tidak Sekarang saya paham, tanya, berarti yang baca benar di sini. ayat-ayat Pada yang mulanya ada lain. Firman, Firman itu sekarang saya tanya siapa Yohanes di situ itu Firman bukan itu. anak Nah berarti Allah. Yohanes yang di sini Karena maksudnya kan, Yohanes nggak itu usah bukan berhasil liar. terang. Kalau kamu Yohanes itu bukan berdata, terang ngomong itu. dulu berdata sekarang begitu. Ngomong dulu Yohanes itu berdata. bukan terang Jangan itu. terlalu muter sana, Saya muter sini. katakan. Sekarang kamu tengah gus aduh, woi, kamu jangan apa nama dulu, duduk cantik kamu di situ, duduk cantik di situ Jadi kamu, kalau duduk cantik kamu di situ, duduk dulu, dengar dia, suara kamu tuh mendelep, suara kamu tuh mendelep, dari tadi kamu ngoceh apa, woi, Bani Kulub, dengar dulu Bani Kulub, dengar, Sabar, Bang Theodor. dengar dulu Bani Kulub, dengar dulu Bani Kulub.
Dengar dulu, kamu duduk dulu cantik di situ. Saya mau tanya sekarang nih ya kan, ketika di sini ya datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Berarti ya yang masuk dalam perintah yang di sini tadi ya kan nih. Baca dulu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, berarti yang firman dimaksud itu adalah di sini dong. Karena di sini diutus. Karena apa? Kamu meragukannya. Nah, kamu dengerin dulu. Kamu tuh mendelep loh. Mendelep suara kamu. Mendelep suaramu, mendelep. Suaramu tuh mendelep mencret kamu, mendelep kamu suara kamu itu. Mendelep suara kamu. Coba kamu terangin tadi dulu nih, dengerin dulu di sini nih. Dengerin dulu, baca nih di sini nih. Baca di sini nih, baca dulu. Baca dulu nih. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Kamu ini kamu baca dulu, kamu jangan dengerin dulu. Kamu bisa diskusi nggak? Ini kamu baca dulu di sini, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Nah, sekarang itu pertanyaan ini apa? Dari tadi kamu ngegabru Yohanes Allah itu adalah tiga itu adalah anak. Nah, sekarang kamu dengerin dulu, baca dulu itu yang benar dengar sini. Gak usah berlebar-lebar kamu ke sana sini. Gak usah muter-muter kamu. Suara kamu aja udah kebetos dari tadi suaramu itu. Yang menolak anak Allah. Kamu yang asumsi woi. Dari tadi kamu udah ini, udahlah. Asumsi kamu itu. Asumsi. Muter-muter. Masih berani kau datang besok lagi, boy? Dengan Herodes. Berani lah. Herodes Boy, dari tadi. Berarti saya ngebahas diskusi dari tadi. Yang kamu bawa Herodes doang. Udah 5 jam saya ngomong Herodes. Al-Quran itu siapa Herodes? Dikit amat pemahamanmu. Dari tadi saya ngoceh-ngoceh kamu bawa Herodes. Jadi Mantri tidak lo, mungkin Allah Israel Herodes menyebutkan kamu. kitab yang saya paham dengan Herodes. Herodes. Nonsen. Itu Enggak, kayaknya dia ini gini loh teman-teman. Kayaknya dia ini begini. Headset itu dilepas dia ngomong. Jadi dari tadi saya ngoceh itu nggak berkesinambungan dia. Jadi Iya, betul. abang, makanya saya katakan kalau abang Kan tidak nggak nyambung kan? Woi, nggak nyambung. Nggak nyambung. Headsetnya dilepas headsetnya. Iya. ini nyambung. Makanya tuh anak Sandaran terus dari disampaikan. tadi. Pinter Betul. digituin sama Betul. dia. Sudah takut dia main thread tuh. Itu membuktikan handset dilepas supaya dia bisa ngomong terus, kamu dengar. Berarti udah main thread jadi sebenarnya. Tuh, nggak nyambung. Gitu loh. Nggak nyambung, betul. Tuh, ngomong sendiri tuh. Abang tidak Ah, paham. Nah, itu kan ngomong kan, Pakai ya kan? asumsi. Jangan pakai asumsi orang Farisi. Tuh. Jangan pakai asumsi Herodes. Nah, tuh Herodes. Apa sampai Herodes ini? Headsetnya kawan-kawan itu dilepas. Dia ngomong sendiri. Artinya dia tuh udah pusing. Al-Quran Udah itu mencret sepaham. ini. Udah pusing deh, benar-benar. Udah pusing dia. Headsetnya dilepas ngomong, kamu denger dia. Ajaran sesat itu saya katakan. Oh, coba di mute dia biar dia tahu apa enggak dia. Ini hostnya tidur, host. Saya katakan lagi. Oh. Lagi. Dengar. Bang Dalbo, Itu saya paham. Bang Dalbo, Udah mencret itu. Bang Dalbo. Udah ngaco, udah mulai ngaco Saya nih. paham. Udah ngaco, nggak ada Saya nyambung paham. berarti dari Saya awal tidak ini. dengan Herodes. Nggak nyambung nih. Coba kita dengerin Dalbo. apa dia. Kita diam dulu. Kita dengerin apa dia ngomong. Itu ajaran sesat itu. Tuh kan, ini kayak sesuatu apaan nih, Kereng. Sudah buka, buka telinga kalian itu. Ini yang debatnya Pangeulu. Buka telinga kalian itu. Al-Quran. Pangeulu, tidak dengan Herodes. Pangeulu. Sama-sama menolak anak Allah. Deng, Al-Quran itu. Pangeulu ini, Al-Quran itu. Woi, kau bilang Panggul, tadi Deng. woi. Itu sepaham dengan Herodes, orang-orang sesat. Nah, kan masih Herodes kan. Menolak anak Allah. Bang Dalbo turunin Bang Dalbo. Ini nanti udah lari-larinya ke Al-Quran ini. tidur nih. Bukan. Waduh, dia soalnya dia nggak pakai handset dia. Licik ini. Aduh. Pak Dalbo udah tidur. Bro, Eh, siapa yang di sini nih? buka telinga kalian, saya katakan. Masih Al-Quran berani. itu seakidah dengan Herodes. Masih berani. Bang, bangun woi. Pak Oh, Dalbo, bangun, Pak Dalbo. Dalbo. Jadi tidak mungkin. Pak Dalbo. Jadi tidak mungkin Yahweh Wah, molor Allah dia nih. Israel menurunkan firman yang Woi, bangun woi. Ngakunya dia ngerembet-ngerembet ke Al-Quran. Dia nggak tahu. Dia malah sendiri dia. Aduh. Dia nggak pakai handset. Dia nggak dengar dia.
ajaran Iya. yang sepaham dengan para ahli. Aki Palopo, telepon Bang Dalbo dulu, Aki. Gitu loh. Sudah. Coba Bang Palopo bangunin Bang Saya ulangi Palopo. lagi. Udah lu mendingan gini aja minum Antimo sama kecubung biar lu imbang. Sudah. Nah, beneran obatnya itu Antimo, kecubung campur sama ini sama kalpanak dikit. Itu enak tuh. Coba deh. Oh, gue belum pernah. Itu Al-Quran itu seakidah dengan Herodes. Bang. Ajaran sesat. Bang Dalbo. Sama menolak anak Allah. Oh, Tidak mungkin. ini udah kesurupan dengan sama Legion, arwah Legion nih Bang. Aduh, Firman Bang Dalbo. yang sepaham Tuh, dengan udah Herodes. kacau nih. Orang sesat. Gitu. Iya, orang sesat itu iya betul. Nah, gitu Bang. Jadi salah satu di sini Bang, jadi itu jadi moderator Bang jadinya. Gitu. Bang Iya, Theodore dari aja tadi nih berarti nggak moderator. nyambung masalahnya, dia nggak nyambung. Dia berarti itu tadi tuh handset dilepas, dia ngomong sendiri nggak mau dengar kita, dia tuh udah mencret. Iya, betul. Terus narasinya bakal Iya. Quran, dia bahaya. Iya, betul. Benar udah parah dia tadi. Udah kacau. Udah kacau si Oten, hostnya dur katanya. Aduh, kacau. Otennya ada aja nih. Allah Akbar, naikin lagi. Ayo.